Halo sahabat pokok, teman-teman bonsai Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokop Art. Ini teman-teman, ini saya sedang mengerjakan sebuah bahan bonsai. Ini adalah penanganan saya yang pertama pada pohon ini atau bahan bonsai ini. Kebetulan ada yang menarik yang ingin saya sharingkan, sekaligus memenuhi beberapa request dari teman-teman untuk membuat atau bagaimana membuat bonsai triple berbatang 3 ya. Kebetulan ini saya punya bahannya. Kemudian ini sudah kita lakukan pembesaran cabang ranting kurang lebih selama hampir 2 tahun ya. Sekarang kondisinya sudah cukup, artinya saya sudah bisa mulai untuk melakukan penataan atau styling. Nah, pada fase ini atau tahap ini nanti kita akan mendapat sebuah kerangka bonsai dengan konsep bonsai berbatang 3. Saya sedang melakukan pemilihan dulu ini. Ya, kita mengenal gaya bonsai salah satunya yaitu dari banyaknya batang yang kita tanam atau multitrang ya. Di dalam gaya bonsai multitrang banyak sekali variasi-variasinya. Di sini bisa saya sebutkan satu persatu. Yang pertama adalah clam. Clam itu sebuah gaya bonsai yang diusung dari bahan satu sumber kehidupan. Jadi satu sumber kehidupan, dia muncul beberapa batang dari satu pusat sumber kehidupan. Itu disebut clam. Ada lagi yang rough. Rough itu adalah konsepnya sebuah batang pohon yang roboh. Kemudian muncul satu persatu cabangnya. Nah, cabang ini biasanya digunakan sebagai atau diimajinasikan sebagai pohon ya, maka terkesan berderet-deret. Rough itu artinya perahu, seperti perahu ya, berderet-deret cabang yang diumpamakan pohon tadi. Kemudian ada lagi yang grouping. Grouping adalah penataan atau membuat komposisi bonsai yang terdiri dari banyak batang pohon yang tidak dari satu sumber kehidupan. Jadi dari beberapa jumlah pohon, kemudian kita komposisikan menjadi satu komposisi kehidupan grouping pohon ya. Jadi ini biasa disebut dengan forest planting atau penanaman bergaya hutan ya. Banyak sekali pohon-pohonnya. Tentang jumlahnya banyak yang mengasumsikan atau merencanakan dalam jumlah ganjil 3, 5, 9, 7 dan seterusnya. Tetapi pada dasarnya apabila sudah melebihi dari 5 pohon itu bebas-bebas saja, mau 8, mau 10, mau 12 sama-sama saja. Asal komposisinya bisa diatur sedemikian rupa sehingga memang bisa menjadi baik gitu. Nah, ada juga yang simple, yaitu terdiri dari 2 batang, terdiri dari 3 batang ya, terdiri dari hanya 5 batang. Nah, ini semua kembali lagi ke kondisi bahan yang, kalau dari dongkelan ya kondisi bahan yang kita dapat ya. Artinya seperti pohon ini, ada lagi satu teman-teman, connecting root ya. Connecting root itu terjadi jalinan kesatuan pohon yang dari satu sumber kehidupan, tetapi kehidupan ini terjalin oleh akar ya. Dari akar, dari satu pohon besar, kemudian keluar akarnya, muncul pohon lagi, keluar akarnya, muncul pohon lagi. Nah, ini connecting root ya. Nah, disitulah variasi-variasi pohon berbatang banyak biasanya dibuat sebagai bonsai. Nah, khusus untuk yang berbatang sedikit
atau 2 atau 3 itu penyajiannya sangat berbeda dengan pohon-pohon yang berbatang banyak seperti tadi yang saya utarakan. Ada raft dengan 7-9 pohon, ada forest planting dengan 13 atau berapapun pohonnya banyak sekali. Nah, biasanya pohon-pohon yang mempunyai batang banyak kita sajikan dalam sebuah konsep pandangan yang jauh. Ya, jadi seperti hutan jauh pandangannya. Tetapi yang berbatang sedikit seperti 2 dan 3 ini kita sajikan dalam bentuk pandangan close up atau dekat. Nah, di sini sangat berbeda penyajiannya. Nah, ketika kita menyajikan sebuah konsep membuat bonsai dengan skala close up, maka detail-detail harus terasa, detail-detail harus terlihat ya. Ketika kita menyajikan konsep bonsai dengan nuansa jauh atau landscape, ya detail-detail kurang kita perhatikan, tetapi penataan tajuk dan lain-lain lebih kita perhatikan. Nah, sangat berbeda. Nah, kali ini yang ingin saya sharingkan adalah konsep close up, pohon berbatang banyak, tetapi menggunakan konsep close up. Jadi nanti saya akan lebih detail penyajiannya dalam mendesain pohon ini. Nah, khusus pohon ini teman-teman mempunyai sebuah modal utama yang menurut saya sangat bagus. Karena apa? Karena ini terdiri dari satu sumber kehidupan sebenarnya. Jadi pohon yang satu dengan yang lain ini saling terjalin. Ya, pohon yang ini dengan yang ini, dengan yang ini 3 pohon ya, ini terjalin. Ya. Ada juga triple yang berbeda-beda sumber kehidupan. Jadi antara 1, 2, dan 3 ini beda pohon. Tetapi yang paling harus diperhatikan adalah jenisnya sama. Jadi menanam pohon grouping sebaiknya itu ditata dalam jenis varian yang sama. Misalkan santigi dengan daun yang A dengan tipe daun A dan tipe daun B kurang cocok. Nanti jadinya akan timpang. Kenapa satu kelompok kehidupan bisa terjadi dua varian tumbuh kan gitu. Yang satu daunnya mawar, yang satu daunnya besar, kurang enak nanti. Jadi sebaiknya dipilih yang seragam, daunnya sama. Ya, kalau satu sumber kehidupan gini pasti sama ini. Varian daunnya. Oke, jadi di situ letak pemikiran dasar bagaimana kita membuat konsep dari pohon berbatang banyak. Khusus pohon ini saya akan sharingkan bagaimana saya mulai melakukan pemilihan ini, kemudian nanti kita kawat dan selanjutnya melakukan penataan. Komposisinya apa yang saya perhatikan dan lain-lain kita akan ketahui dalam konten kali ini. Nah, ini tadi sudah selesai kita melakukan pengawatan teman-teman. Sekarang saatnya saya melakukan pengarahan terhadap ranting-ranting yang memang sudah saya pilih sebelumnya. Yang paling penting di dalam membuat konsep bonsai berbatang banyak
itu adalah tentang adanya mahkota. Jadi apabila kita punya konsep menampilkan triple atau 3 batang, kita nantinya akan minimal mempunyai 3 mahkota utama. 3 mahkota maksud saya. Ini adalah mahkota utama. Nanti di sini akan menjadi mahkota yang kedua dan yang ketiga. Nah, itu yang paling penting. Karena apa? Karena perwujudan 3 pohon akan lebih jelas apabila kita menampilkan pada masing-masing batangnya ini sebuah mahkota. Wujud 3 pohon akan lebih jelas apabila kita menampilkan masing-masing mahkota pada batangnya. Kalau 5 ya nanti mahkotanya 5 minimal ya, kecuali nanti kalau ada semi-semi mahkota seperti di sini bisa kita lihat ada cabang yang besar, saya munculkan semi mahkota tidak masalah. Yang paling penting masing-masing batang ini bisa merepresentasikan sebuah pohon. Ya, banyak terjadi salah persepsi bahwa ketika kita punya pohon grouping, batang yang kedua ini justru diarahkan atau ditata menjadi cabang. Nah, itu yang biasanya konsep berbatang banyaknya kurang jelas ya. Jadi jumlah pohon akan sama dengan jumlah mahkota yang ada. Masing-masing pohon punya 1 mahkota, misal minimal punya 1 mahkota. Oke. Nah, jadi rencana untuk pohon ini adalah jelas pohon batang utama sebagai pemimpinnya. Kemudian di sini ada batang kedua dan batang ketiga. Ya, ini memang memang batang ya, karena munculnya dari dasar. Ya, akarnya di bawah terjalin, kita nggak tahu persis, tapi yang jelas ini dari sumber satu kehidupan yang sama. Ini boleh saya putar. Nah, ini sampai kemari. Jadi ini terjalin, pasti ini terjalin dari satu sumber kehidupan yang sama. Jadi ini triple sekandung ya. Jadi triple yang tidak dari 3 beda pohon, tetapi triple dari satu sumber kehidupan. Kebetulan pohonnya memang dari alam didapat hidup di batu, dan kita sedikit mengambil batunya, lumayan buat aksen panoramanya nanti skalanya bisa lebih jelas. Seolah-olah kehidupan pohon ini adalah di bukit. Ya, kemudian ini ada gerakan yang berbeda antara 3 pohon ini. 1 lurus ke atas, 2 bentuknya letter L, yang ketiga justru lurus ke bawah. Nah, antara lurus ke atas dengan lurus ke bawah inilah sebuah keindahan yang disajikan oleh pohon ini. Tinggal kita bagaimana mengeksplor sebuah fenomena kehidupan dari pohon ini ya. Jadi lurus horizontal, kemudian di tengah-tengah ada sebuah gerakan yang berbeda dengan keduanya ini. Nah, setelah kita menemukan posisi dari pohon ini yang saya tentukan dari awal, posisinya akan begini. Itulah komitmen saya nantinya. Jadi dengan posisi yang seperti ini, kita teruskan pohon ini menjadi sebuah karya seni miniatur pohon. Tujuannya untuk kita harus konsisten, itu harus komitmen dengan posisi awal yang sudah ditentukan. Itu adalah nantinya pada saat proses penanganan pohon ini setelah mungkin 2 bulan, setiap 2 bulan atau 3 bulan sekali, saya komit terhadap posisi ini. Apa-apa nantinya yang mungkin tumbuh ataupun mungkin bisa dihilangkan cabang-cabang, itu sesuai dengan posisi pohon ini sekarang. Ya, jadi tidak nanti kalau tumbuh di sini, waduh posisinya enakan saya balik ke sana atau gimana, nggak bisa ya. Itulah pentingnya membuat bonsai itu. Masalah komitmen adalah dari awal kita menentukan konsep dasar dari pohon ini dan gerak dasar dari pohon ini lewat posisi,
sekaligus kita menentukan muka dari pohon ini, semuanya nanti mengikuti. Apa-apa yang tumbuh setelah itu, apa-apa yang terjadi setelah itu adalah tetap kita harus mengikuti posisi dari awal yang sudah ditentukan. Ya, itu tadi teman-teman konten saya kali ini. Ini adalah sebuah pola pikir ketika kita sedang membuat pohon berbatang banyak. Ya, terutama di sini sebagai contoh adalah pohon berbatang 3. Tetapi seperti tadi saya sudah utarakan, di dalam perkembangannya nanti bisa jadi pohon ini berbatang 5. Ya, karena adanya pertumbuhan baru yang dianggap akan bisa lebih mendukung penampilan pohon ini ketika memang pertumbuhan baru ini kita explore. Ya, tetapi yang jelas pohon ini tidak akan jadi berbatang 4 ya, karena nantinya apabila saya menumbuhkan salah satu dari kedua turas baru ini akan menjadi timpang ya. Apabila saya menumbuhkan yang satu di belakang ini, yang depan saya matikan, yang depan kurang, foregroundnya kurang. Kalau saya menumbuhkan yang di depan, yang belakang backgroundnya kurang. Jadi dua ini memang kalau dipakai harus keduanya. Sebaiknya keduanya. Oke, saya pikir ini cukup teman-teman. Semoga ini bermanfaat. Saya putar dulu. Sampai ketemu pada konten saya berikutnya. Tetap ikuti terus channel YouTube Bokop Art untuk segala info, teknik, dan sharing saya membuat bonsai. Tetap semangat, mari kita berkarya, karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya Bokop. Salam Bokop.